Malam hari ini bagus untuk melihat seluruh proses perjalanan kita di media sosial dan sebelum doa ya, ingat bahwa tanggal 28 Januari Paus Fransiskus mengeluarkan semacam surat Katolik ya tentang posisi Gereja Katolik atau jawaban etika Gereja Katolik terhadap AI, Artificial Intelligence atau intelijensia artifisial dalam Spanyol ya. Eh, Gimana bahasakan ke Indonesia ini? Kepintaran apa? Pintaran Kepintaran eh, artifisial ya, Prem. Buatan, Bagaimana? buatan, Buatan, kecerdasan buatan. intelijen buatan. Kecerdasan, kecerdasan Oke, buatan. Oh ya, buatan ya, artificial. Oke. Jadi dalam panggilan dari semua ada 11 poin penting, tapi saya coba merangkumkan dalam semua situasi sebentar. Melihat salah satunya bagaimana punya etika hati terhadap semuanya itu. Ya. Mungkin pertama kali ini Zoom seperti ini ya, Deutro, terhadap tanggapan terhadap Kan bisa. dokumen yang tua dan yang baru, mm, eh, dari Paus Fransiskus. Mungkin teman-teman pernah masuk ke room seperti ini di YouTube atau di mana atau di Zoom tentang TikTok tentang dokumen ini, tanggapan etika Katolik terhadap eh, terhadap intelijensia buatan atau kepintaran buatan seperti ini. Prem pernah masuk ke ada mungkin pernah jelajahi room-room Katolik, pernah dibuat tanggapan terhadap eh, dokumen ini atau belum? Dokumen yang mana, mau maaf? Yang terakhir nih dari Paus Fransiskus tentang kepintaran artifisial, Oh, belum, tentang belum, belum, Oh, belum. judulnya kecerdasan buatan, Romo. ya, yang lama dan yang baru. Belum ya? Belum. Jadi malam ini semoga kita bisa. Maksudnya jadi pewarta juga harus aktualisasi ya teman-teman ya. Kalau tidak nanti kita tetap di yang lama terus, yang di lama. Jadi seorang bendahara yang baik, dia tahu mengeluarkan yang lama dan yang baru. Itu yang menjadi pendasaran penting terhadap siklus hidup di dalam informasi dan pewartaan. Jadi malam sebagai tanggapan terhadap harapan dari Paus dan dari Gereja Katolik untuk memiliki etika hati di dalam pewartaan dunia digital, di dalam pewartaan dunia maya, di benua yang baru ini, di paroki virtual ini, maka marilah malam hari ini kita sama-sama melihat satu dua hal realita kita. Ada 3 poin penting ya nanti sebagai pembukaan untuk melihat hidup dari mana kita datang, di mana kita berada, dan kemana kita pergi. Ini sebuah pertanyaan eksistensial, pertanyaan filsafat, dan juga teologis. Kejadian, penciptaan, di mana kita ada inkarnasi, dan kemana kita pergi, parusia atau eskatologis. Ini pertanyaan selalu menjadi pertanyaan dasar untuk kita semua, untuk orang muda dan untuk orang-orang tua dan untuk semua perjalanan hidup kita. Dan saya senang karena ada beberapa saudara dan saudari kita dari kelompok kecil yang namanya Carlos Acutis. Carlos Acutis adalah pelindung para pengguna dunia digital ini, maka eh, ada baiknya malam hari ini juga kita saling membuka diri untuk seberapa jauh kita melihat dunia digital itu sebagai sarana apa? Sarana pewartaan iman atau sarana hibur-hibur, sarana untuk keluar dari kesepian, sarana untuk cari teman, sarana untuk jatuh cinta. Oh, nanti kita lihat di sana nanti apa peluang dan apa sedikit kemandekan di dalam konsep ini. Mari, saya serahkan kembali ke host untuk membuka ini dengan doa, dengan sapaan awal. Oke, silakan. Om Luki silakan dibuka Om Luki. Terima kasih Om Tim. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Romo Hirudai SPD. Terima kasih untuk kesempatan pada saya untuk membuka Zoom pada malam hari ini dengan tema etika hati, etika pewarta digital. Mungkin selama sekian lama ini kita semua yang aktif di media sosial tentunya banyak mengalami kendala-kendala ya.
baik itu tata cara kita menyampaikan, etika kita, atau mungkin tata bahasa kita yang kadang-kadang muncul juga emosi-emosi yang bisa mengarah ke kalimat-kalimat yang menuju ke ad hominem. Nah, semoga atas petunjuk Romo malam hari ini, kita semua yang aktif sebagai atau yang bertugas menjadi pewarta, baik itu di media sosial ataupun di paroki, kita bisa mengambil ilmu dan mengimplementasikan terhadap tindakan dan yang kita lakukan dalam pewartaan. Untuk waktunya, saya serahkan kepada Romo Herudai. Terima kasih, Romo. Silakan, Romo. Oke, suara saya didengar secara baik tidak? Baik, Romo. Terdengar Oke, jelas, Romo. ganti ganti tukar ke ke iPhone lagi apa nih? Headset. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita melihat situasi dunia ini, dunia pewartaan digital, saya selalu ingat tahun 2021 dan saya selalu tidak bosan mengulangi ketika menjadi sekretaris misi di provinsi ini selama 8 tahun dan dalam sebuah misa minggu misi bulan Oktober seorang katekis membawa persembahan WiFi. Saya selalu ingat, saya kaget gambar WiFi ya. Berdoa untuk pewartaan di benua keenam ini, saya kaget itu. Dia bilang benua ini lebih banyak kami orang-orang awam. Benua ini jarang para misionaris religius, pewarta yang dipercayakan otoritas gereja untuk masuk ke sana. Benua ini di mana kami merasa anak domba yang, wih, itu sadis ya, maksudnya sebenarnya doa tetapi ungkapan hati bahwa mereka ditinggalkan sendiri seperti domba tanpa gembala. Dunia di mana kami berhadapan dengan situasi di mana para gembala tidak mau menjaga baik domba-dombanya juga di dalam dunia ini. Lalu terakhir saya tanya, dia bilang satu hal. Ibu bilang, kalau seandainya Romo-Romo, para misionaris, para pewarta Katolik yang tertabis tidak masuk ke sana, nanti bagaimana kami berjalan sendiri? Deu atau Lili bantu dulu kisah 20 mulai ayat 28. Kisah Iya. 20. Mulai 28, Lili. Kisah Halo? 28. Karena itu, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya, bahwa sesudah aku pergi akan Lili, masuk ke tengah, ya. macet, macet, macet. Oh, Yang punya internet baik, bantu dulu. Iya, saya coba Romo. Oke. Lancar gak suara saya? Oke, lancar. Lili, maaf ya, Lili, sebentar. Oke. Ya, kisah nggak para apa-apa sinyalku. Oke, sinyalnya. diperbaikin dulu aja, Bu Lili. Ya, kisah para rasul 20 dimulai dari 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah
bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Oke, ada sudah. Jadi nasihat Paulus kepada para uskup ya. Jangan biarkan kawanan itu berjalan sendiri karena akan muncul orang-orang dari dalam juga yang akan menyesatkan para kawanan domba itu. Dan yang kedua adalah Paulus berdoa untuk orang-orang yang dikuduskan, yang ditabiskan itu dalam pengertian ini supaya tetap kuat menjaga kawanan. Dan kalau seandainya Paulus saja berdoa seperti itu dan mengharapkan para uskup dan menegaskan para uskup seperti itu, artinya ada suksesi di sini yang diajarkan oleh Paulus harus diteruskan. Karena itu suksesi apostolik bersandingan selalu dengan paradosis, penerusan tradisi, pengajaran para rasul. Saya pikir ini penting sekali. Dan ketika katekis bilang seperti itu, katakan seperti itu, saya bilang, oke lah, saya harus dedikasikan juga waktu saya untuk pewartaan online seperti ini. Walaupun banyak tantangan ya, dari relativisme yang ada di biara, yang di luar biara, orang Katolik, semua sama dan semuanya sama dan semuanya itu pasti kita hadapi sebagai tantangan di dalam pewartaan. Terhadap situasi seperti ini, kita akan hidup di dalam sebuah kondisi di mana identitas seorang dibangun oleh laik. Hmm. Berapa kali dia bangun pagi untuk melihat videonya ada berapa like. Jadi seolah-olah identitas dibangun dengan like. Identitas seseorang dinilai oleh orang lain. Disinilah yang kita namakan kekeringan atau kekosongan hati karena karena eh, kepintaran artifisial ini datang dari luar, bukan sebuah konstruksi dari dalam. Berapa sih dari antara kita kalau kita masuk di room-room, senang ketika di situ ada 100 orang, 200 orang. Berapa sih dari antara kita kalau kita mau sebuah room harus dipenuhi oleh para polemikus supaya banyak orang yang datang nonton. Berapa dari antara kita yang kalau kita mau buat tema, pasang stiker dan lain sebagainya, harus provokasi supaya orang lain datang dan nonton dan berdebat dan dialog dan bertengkar dan lain sebagainya. Apakah ini sebuah harapan dari sebuah pencitraan eh, pewartaan yang beretika? Ini juga harus menjadi pertanyaan kita semua. Itu tidak berarti bahwa saya yang lagi omong ini sempurna dalam hal itu. Banyak kondisi manusia juga dibawa ke dalam sebuah pewartaan. Kadang capek, kadang aduh orang ini sudah lama dijelaskan berulang kali tidak mengerti. Gimana? Sepertinya kita masuk dalam sebuah sebuah apa sirkunstansi, sebuah hal yang kita hadapi seperti itu. Jadi pertanyaan saya, di dalam semuanya itu, marilah kita merenungkan dari mana kita datang, di mana kita berada, dan kemana kita akan pergi. Saya pikir ini bagian penting dalam skema refleksi kita malam hari ini. Di teman-teman sebentar. Maaf ya. Etika hati, etika pewarta digital ya teman-teman. Suster ada gambar kecil orang muda, semuanya yang ada di sini. Seolah-olah pewartaan itu ada di tangan-tangan kita. Dan Yesus ingin memberikan hati kepada semua orang yang lagi mewartakan. Ingat selalu di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Tetapi saya selalu merefleksikan dengan konsep lain. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Jangan lupa taruh hati di semua yang kamu buat. Tetapi banyak orang lebih banyak makan hati ya, marah dan lain sebagainya.
Pertanyaan singkat. Berhadapan dengan Deo, hidupkan mic-mu. Yang satunya intelijen artifisial, yang satunya Yesus yang harus turun dari salib, tetapi karena terlalu ngebut ya, karena terlalu ngebut mobilnya, maka apa yang terjadi, Deo? Yesus harus pegangan Romo dengan Harus salibnya. pegang dengan salibnya, walaupun kakinya harus Ya mengikuti terombang-ambing. terombang-ambing mengikuti hari seperti ini. Tetapi ada satu yang teguh. Teman-teman, kalau kita lihat simbol dari simbol dari tahun jubileum, ada satu namanya itu jangkar, itu namanya jangkar harapan. Jangkar itu selalu ditaruh di dalam mobil, di dalam kapal sebagai jangkar yang kalau seandainya jangkar utamanya putus, jangkar harapan ini adalah yang terakhir ketika diombang-ambingkan oleh badai. Karena itu kalau kita mau lihat simbol dari jubileum ini selalu yang jubileum kali ini adalah salib tapi dalam bentuk jangkar yang dibawa ya, teman-teman. Itu karena apa? Karena hal ini. Karena ini adalah jangkar harapan yang digunakan terakhir kali atau tidak ketika tidak ada harapan lagi, jangkar ini yang digunakan untuk menstabilitaskan sebuah kapal. Itu sangat terkenal jangkar-jangkar ini di kapal-kapal masa lalu ya. Mereka selalu simpan satu jangkar yang sebagai jangkar harapan ketika jangkar utamanya putus dilanda badai atau diputuskan oleh badai dan taufan. Mereka harus punya jangkar simpanan yang dinamakan jangkar harapan. Oke, kelihatan ini foto agak lucu ya teman-teman. Silakan ada yang mau komentar? Silakan kita komentar dulu foto ini sedikit dulu. Ada yang mau komentar? Silakan. Antara antara perjalanan teknologi yang kecepatannya pesat dan bagaimana gambar Yesus yang disalib ini harus dia pegang kuat salib walaupun satunya mengikuti kecepatan teknologi seperti ini. Ayo komen. Apa yang kalian temukan di room-room? Kita berusaha untuk mengadaptasi dalam kecepatan teknologi digital atau bagaimana? Atau kita ikut arus perkembangan teknologi tetapi tetap berpegang teguh. Silakan 1 menit. Ada yang mau komen? Satu orang, silakan. Melihat situasi pewartaan digital. Iya Romo. Kalau melihat dari perwataan digital yang sekarang ya Romo ya, mungkin ada beberapa orang, nggak ada beberapa ya, ya makanya itu mungkin ini pandangan saya aja saja ya maksudnya ya. Saya banyak melihat para yang melabeli diri para pewarta, banyak para melabeli diri pewarta ya, menampilkan ya mungkin menampilkan sopan santun di muka umum ya, di ruang sosial ya, tapi tidak menunjukkan moralnya sebagai manusia. Jadi lebih ke sopan santun dan moral ya. Karena kita tahu moral dan sopan santun tuh sangat berbeda. Mungkin sopan santun kepada bentuk sikap, kalau moral itu lebih ke arah uh, perilaku baik ya, baik dan buruk seperti itu penilaian lah seperti itu. Jadi yang saya lihat sekarang manusia-manusia ataupun para pewarta-pewarta modern sekarang lebih terkadang suka merendahkan hakikat kemanusiaannya ya yang harusnya itu menurut citra dan gambar Allah itu sendiri yang telah tertulis di dalam kitab suci terkadang merendahkan dirinya itu menjadi seperti binatang ya dengan tanpa aturan-aturan kata-kata yang gak sopan ataupun terkadang melewati hakikatnya sebagai manusia menjadikan dirinya seperti alat Tritunggal dengan menghakimi sesamanya di muka umum ataupun di ruang-ruang privat itu sendiri Romo seperti itu Romo. Oke, ada satu lagi. 1 menit terakhir. Sebelum lanjut, silakan teman-teman. Mari berbagilah situasi pewartaan digital kita lah. Apa yang kita alami, kita lihat. Lucky, silakan Lucky. Selamat malam Lucky. Romo, mohon izin. 1 tahun ini saya mungkin aktif di TikTok sebelum 2 akun itu luluh lantak. Saya menemukan kejanggalan saja kok Romo. Bukan menemukan tapi merasakan kejanggalan dan keanehan. Eh, Ketika terjadi perdebatan, umpamanya yang terakhir Romo dengan pendeta Eben, penonton membludak Romo.
sangat banyak. Menikmati dengan keributan, maksudnya apa ya bahasanya? Dengan perdebatan lah. Tetapi ketika Romo mengajar, contohnya Zoom seperti ini. Zoom ini link kita bagikan kemana-mana. Peserta sedikit. Jadi saya sendiri juga bingung. eh, di dalam dunia digital itu, kita semua bertujuan untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, ajaran gereja yang utuh dan sempurna, atau hanya sekedar menikmati keributan-keributan yang ada. Nah, contohnya ada yang membuka room dengan kalimat yang provokatif. Sudah berkali-kali saya ingatkan, tidak perlu dengan kalimat itu, tidak perlulah kita membuat sakit hati. Ya, nggak ada bedanya juga, Romo. Tetap aja seperti itu. Jadi ini malah menjadi pertanyaan besar buat saya. Apakah ini yang disebut pewartaan? Apakah mewarta itu dengan menyakiti hati manusianya yang eh, ya mungkin mereka tidak tahu apa yang dia ikuti itu sesuatu yang setengah kebenaran. Ini yang saya rasakan dalam 1 tahun ini, Romo. Begitu, Romo. Mohon maaf sebelumnya. Dalam gambar ini Yesus berjuang untuk beradaptasi dengan situasi digital, pewartaan digital, tanpa memegang prinsip-prinsip dasar eh, kekatolikan, kekristenan. Salib itu tidak bisa dibuang, kata Santo Paulus. Saya mengatakan hal ini sambil bercucuran air mata, bahwa banyak orang yang menjadi seteru, menjadi musuh salibnya Kristus. Jadi semuanya mau yang enteng-enteng, mau yang gampang-gampang dalam pengertian itu. Ingat jangkar harapan ini dalam tahun jubileum itu berbentuk jangkar salibnya, supaya selalu ada harapan di tengah badai, di tengah situasi. Tetap berpegang pada salib Kristus. Saya pikir ini hal penting. Bagaimana dunia membawa kita ke sebuah ekstrim, kecepatan belosnya situasi teknologi untuk mentransformasikan dunia, tetapi bagaimana dengan iman. Karena itu dokumen tanggal 28 Januari dari Paus Fransiskus itu penting sekali, antara yang lama dan yang baru. Oke teman-teman, bagaimanakah antara yang lama dan yang baru? Kita ingat dari mana kita datang, dan di mana kita tinggal, dan kemana kita akan pergi. Oke Dew, dari mana kita datang? Ini penting saudara-saudariku yang terkasih. Kita diciptakan menurut apa? Oke Dew. Lili udah bisa belum? Belum ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, ada dua hal ini diciptakan menurut gambaran Allah, rupa Allah, dan diberi sebuah tanggung jawab penting, besar, yaitu perbuatan. Dalam kata yang digunakan adalah menguasai. Tetapi ingat, kekuasaan yang diberikan kepada kita adalah menurut gambar Allah, rupa Allah. Dan itu dalam Sirak 38 ayat 6, dan kita diberikan pengetahuan untuk apa? Untuk berkuasa itu, untuk memerintah itu, untuk melaksanakan dan melayani itu, tapi dalam konsep citra Allah. Harus juga setiap keputusanmu, setiap perbuatanmu, setiap kekuasaan otoritas yang engkau terima haruslah menurut gambar Allah. Dan untuk itu dia berikan apa kepada kita? Sirak 38 ayat 6. Deo, Ya. Tuhan memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Oke, jadi Deo, pekerjaan tadi yang diberikan kepada manusia untuk menguasai
itu harus sesuai dengan apa? Dengan kehendak Pengetahuan, Allah. Romo. Iya. Iya, pengetahuan yang Allah berikan. Makanya yang mengenal Allah ini, yang mengatakan bahwa dia Allah, baca kembali Sirak itu, 38 ayat 6, penting sekali. Allah memberikan apa kepada manusia, untuk apa? Tuhan Iya. memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Artinya kemuliaan Allah diberikan kepada manusia, maaf, kemuliaan kepada Allah diberikan oleh manusia melalui apa? Deo dan teman-teman, Pengetahuan. melalui pekerjaannya. Tapi pekerjaan itu didasarkan oleh pengetahuan. Baca deh, ulang kembali. Kita harus mengerti betul. Tuhan memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Artinya, kemuliaan Allah diberikan di dalam pekerjaan manusia. Manusia. Dan pekerjaan manusia itu didasarkan kepada pengetahuan yang Allah berikan. Dan ingat, karena itu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus sesuai dengan perintahnya. Yang mengenal Allah, mengetahui tentang Allah, dia harus menjalankan perintahnya. Ini yang kadang kita lupa, dari mana kita datang dan untuk apa kita kita datang ke dunia ini, untuk apa? 1 Yohanes, Deus 1 Yohanes 2 ayat 3. Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Untuk apa? Iya, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya ada hubungan dengan kejadian 1 tadi. Diperintahkan Allah untuk apa? Ini penting sekali. Lalu Sirak bilang, supaya melakukan pekerjaan itu, maka Allah memberikan pengetahuan. Dan melalui pekerjaan, manusia memuliakan Allah. Dan pengetahuan atau pengenalan akan Allah ini, dengan cara apa, Deo? Menurut Yohanes tadi, melakukan apa? Perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya. Dan ayat 15, apa kata ayat 15 dari Yohanes ini? Iya, dari yang di 15 itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan Bukan, Deo. menempatkan. 1 Yohanes tadi. Oh, dari 1 Yohanes, sorry. Ya, 1 Yohanes ayat 2:15-nya. Duanya Ya, 15-nya. janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena itu, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih. Kadang kita lupa itu. Kita lupa bahwa kita berasal dari mana. Kita pikir saja bahwa kita ini berasal dari mana? Dari dunia saja ya. Dilahirkan, makan minum, pesta pora, mati, hedonisme, dan lain sebagainya. Atau mentalitas orang Romawi pada saat itu namanya carpe diem, datang untuk menikmati hidup. Kalau mereka mabuk, makan suka-suka. Supaya makan lagi, mereka taruh bulu ayam di mulut, di lidah mereka. Keluarkan kembali apa yang mereka makan. Muntah semua, lalu makan lagi karena hidup hanya sehari saja. Carpe diem, nikmati harimu, nikmati hidupmu. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, untuk itu Allah mengkonstruksi kita dari dalam. Setelah membuat kita secara fisik sesuai dengan gambarnya, sekarang dia menghembuskan nafas kehidupan itu. Kejadian 2 ayat 6. Dia bilang ada sesuatu yang harus memberi kita hidup. Dan itu harus ditaruh di dalam. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, karena apa? Karena menghembuskan apa ke dalamnya? Garis bawahi kata ke dalamnya, bukan keluarnya. Ya, Deo, baca kembali. Dikata menghembuskan apa? Dan kemana dihembuskan itu?
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Mm-mm. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa yang menjadi konstruksi di sini utama, yaitu konstruksi interior. Setelah atau di dalam, setelah dia membuat bentuk fisik kita, dan ketika dia tidak menghembuskan nafasnya ke dalam kita, apa yang terjadi, Deo? Ma, mati, tidak Mati. berguna. Karena itu roh memberikan kehidupan, kehidupan di dalam kepenuhan. Tanpa roh ini kita mati. Karena itu, untuk supaya kita menjadi makhluk baru lagi, ciptaan baru, di dalam Yohanes 20, 22, Roh Kudus dihembuskan oleh Yesus kepada para rasul. Menghembuskan rohnya dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Hanya dua kali di dalam Injil, di dalam seluruh kitab suci, Allah menghembuskan. Yang pertama, memberikan hidup kepada manusia dan menjadikan manusia makhluk hidup. Dan yang kedua, hembusan yang kedua adalah ketika Tuhan memberikan otoritas pengampunan dosa. Supaya menjadi makhluk dan ciptaan baru. Dan ayat 15, setelah kita punya sesuatu di dalam ini, ayat 15, apa yang harus kita buat? Leo. Ayat 15 ya Romo ya. Dari kejadian ya Romo. Hmm. Dari kejadian ayat 15-nya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, tugas kita untuk apa? Memelihara apa? Memelihara. Memelihara. Bukan untuk merusak. Merusakkan atau memelihara di sini, saudara dan saudari? Memelihara Romo. Yakin. Kalau tugas kita memelihara, maka semua yang kita buat adalah memelihara. Bukan untuk menghancurkan. Menghancurkan. Kalau Tuhan memberikan nafas kehidupan dan kita menjadi makhluk hidup, maka kita tidak berhak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pemeliharaan akan jati diri seseorang, akan kualitas kepribadian seseorang, dan kita tidak punya hak untuk menghancurkan orang di dalam hidup kita. Karena tugas kita untuk apa? Ayat 15 dibaca ulang saudara dan saudariku, dan juga tugas pewartaan untuk apa? Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini. Ada hubungan dengan sini, saudara dan saudariku yang terkasih. Oke. Ah, di sini ada hal menarik saya apa ya? Ada dua hal yang menarik, satu hal yang menarik ya saudara dan saudariku. Memelihara dunia ini adalah kehendak kita sendiri atau kehendaknya siapa? Itu ada bisa dilihat ya teman-teman. Bisa Ini Romo. ini ego, ini ego. Ego itu mau bawa, kalau ego mau bawa semua orang ada di dalam dirinya. Bisa mengerti? Itu ego. Kalau ego, kita menjadi bagian dari keseluruhan itu. Kita semua tidak bisa dimasukkan kepada kita. Karena kita menjadi bagian kecil dari ciptaan itu. Itu yang namanya ego. Makanya ego. Jadi sekarang tuh yang ingat bahwa Laudato Si, yang sekarang KWI di dalam semua paroki di Indonesia, yang tahun aksi Pasca ini dengan tema pertobatan ekologi, karena kita ini menjadi satu bagian dari seluruh ciptaan itu. Eko menjadi bagian dari semua. Tetapi ego, semua yang ada di dalam genggaman saya. Atau kita, yang lain menjadi bagian dari kita, atau yang lain menjadi ego saya di dalam tangan saya. Saya bisa setir, manipulasi, saya bisa katakan suka-suka menurut eh, menurut pemikiran saya. Ini juga kita harus harus melihat itu. Dari mana saya datang?
apakah saya datang dari menjadi bagian dalam penciptaan itu, ataukah saya diberi tugas untuk memelihara ciptaan yang lain, memelihara Taman Eden itu, memelihara dunia ini, memelihara orang-orang saya. Saya pikir ini juga harus kita pahami bersama-sama saudara dan saudariku yang terkasih. Mulai dalam sistem teknologi ya, teman-teman. Kita datang dari mana nih? Teman-teman mengalami saudara-saudara saya dari kampung kami tidak lihat ini barang dari kecil ini. Oke. Yang yang bagian merah ini siapa yang alami? Hmm. Jimmy, Saya engkau ngalamin Om. mengalami Telepon Om Gun, puter-puter. Om Gun, Om Gun. Gun, Telepon putar nih. mengalami yang kedua, Ya, itu saya Ya, saya mengalami ngalamin yang kok. kedua. yang Kedua sampai ketiga yang sekarang mulai Om. yang Yokin Jekin mulai yang ketiga. Kurang Ah, kurang pager itu Romo. Immaculata, engkau mulai dari yang Iya, mana? pager. Kenapa? Tejar. Saya Ada mulai dari satu lagi pertama, namanya Mo. pager. Angels, Saya engkau dari mulai dari pertama. pertama. Dari rumahnya Opa kayak gitu handphonenya, teleponnya. Oke. Kalau saya ini mulai yang mana nih ya? Yang ini nih ya. Yang ketiga dari terakhir. Karena kami di kampung tidak ada yang lain. Saya kenal HP itu tahun 2005, top di Bekasi. HP kecil. Yang Nokia kecil ya, yang seperti ini tapi yang kecil itu. Immaculata, engkau generasi mana? Immaculata, engkau datang dari mana? Dari mana semua ini? Sofi, engkau generasi mana, Sofia? Terakhir pada Oh, 5, enam tujuh engkau, tujuh. engkau yang Saya satu, yang dua, kedua tiga, Romo. empat, lima, enam, tujuh. Sofi mulai ke-7, Bu Nisa mulai yang kedua, Immaculata orang muda mulai yang terakhir, Clementina, Ika, Lili, engkau yang kemana nih? Tapi jangan pikir Saya mulai yang kedua. jangan Lili pikir dari zaman paten. Sama, dari Romo. zaman Wesel, dari zaman Wesel Oke. dia. Aku zaman purba, Romo. Ika. Wah, Tapi nanti Telegram. nanti jangan pikir bahwa, ini Romo lagi tanya ini kira-kira umur mereka berapa nih ya. Tidak, tidak, saya tidak bermaksud seperti itu. Maksudnya kita datang dari mana? Ini pentingnya, oke? Kita Betul. datang dari mana? Oke, saudara-saudariku yang terkasih dalam dunia teknologi seperti ini, kita komunikasi, kita datang dari mana? Itu juga perlu mengidentifikasi diri penting ya, teman-teman. Jadi Pak Gun Sepuh, semua angkel mengalami dari Michael juga menerima dari yang merah sampai dengan yang sekarang. Oke, tidak apa. Di dalam semuanya itu pertanyaan kita selanjutnya. Ada sebuah di dalam dokumen Paus tanggal 28 Januari yang dibutuhkan namanya etika Kristen di dalam melihat teknologi itu seperti apa. Saya tidak mau fokus di kata etika ini, tetapi hanya mau lihat dari kata etimologi ethos yang berarti cara menjadi, karakter, cara menghadapi kehidupan yang diperoleh, kebiasaan, kebajikan atau keburukan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan melihat seperti ini, pertanyaan evaluasi singkat, Loro, 1 menit, atau Ika, atau Lili semua. Dari kata etimologi saja dan melihat struktur pewartaan kita atau kenyataan realita pewartaan kita, orang-orang Katolik di dalam room-room, TikTok, YouTube, ataupun apa saja, bagaimana dengan definisi etika ini, cara menjadi karakter, cara menghadap kehidupan yang diperoleh kebiasaan dan kebajikan ataupun keburukan. Bagaimana kita mendefinisikan etika di dalam situasi pewartaan kita sekarang ini? Silakan. 1 menit saja ya teman-teman, 1 menit. Jangan panjang-panjang. Silakan. Dari kata etimologi, bagaimana etika yang kita lihat ini, tetapi, situasi pewartaan saya di TikTok seperti ini loh, di YouTube seperti ini. Bagaimana menerapkan kata etika etimologinya ke dalam situasi yang telah kita hadapi. Silakan. Satu Mungkin menit. ini Romo, refleksi atas baik Deo, buruknya Deo, ada. Iya. Deo, engkau tunggu dulu, engkau. Yang lain dulu, oke, supaya Oh iya. berbagi. Oke, silakan, teman-teman. Sofi, Sofi ini dari Pentekostas atau bagaimana teman-teman? Silakan. Ya, mohon izin Romo rekan-rekan. Oke, Loro. 1 menit ya. Saya memandang etimologi dunia digital ini
seharusnya ketika sedang melakukan pembicaraan atau mau komunikasi digital sekarang video call, harusnya kita fokus pada masalah-masalah terutama masalah pewartaan, bacaan Injil, bagaimana rangkumannya, bagaimana kita mewartakan ke dunia digital di bahasa, etika bahasanya, etika yang lain-lain itu yang harus kita perhatikan. Oke, Jangan pertanyaan sampai saya akhirnya ada. Oke, Loro, sudah 1 menit. Oke, pertanyaan saya, ketika jatuh. kata etika ini diterjemahkan ke Indonesia sebagai kata etis, apakah pewartaan kita di dalam dunia maya, digital, Katolik ataupun Protestan punya standar atau kriteria etis atau tidak? Ini pertanyaan saya. Atau masih merangkak atau sudah lebih daripada yang tidak etis? Ini atau dalam proses jatuh lagi Yang di dalam hal yang tidak etis. Ini yang pertanyaan saya seperti itu, Loro. Engkau jangan jelaskan terlalu panjang. Oke. iya, siap. Yang saya lihat Romo sudah lepas dari kata etis, sudah lepas. Apalagi terjadi pembicaraan 2-3 arah. Itu yang saya lihat sudah lepas. Apalagi dari tema pewartaannya. Gitu Romo. Oke. Ya, kadang saya juga jatuh di dalam hal seperti ini karena ketika emosi kemanusiaanmu ditantang begitu. Hmm. Sudah bertahun-tahun latih untuk tabah, tetapi ketika orang datang dengan ad hominem, perasaan kemanusiaan akan muncul ya, teman-teman. Saya yakin itu siapapun ya, kalau diserang pasti dia akan melakukan sebuah eh, tameng ya, atau tameng untuk semacam benteng untuk menahan serangan seperti itu. Marilah, saya pikir ini juga menjadi refleksi bersama-sama, bukan karena saya yang lagi mengajar atau memberikan materi, tetapi juga pada saat hal ini ketika kalian menceritakan, kalian juga sementara mengevangelisasi semua kami yang ada di sini. Karena etika tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan moral, maka kita harus kembali. Makanya tadi kita omong dari mana kita datang, etika datang dari mana. Ini kadang kita lupa. Dan penghakiman itu ada juga yang kita namakan ada situasi di mana Dewa engkau bantu dulu siapkan 1 Korintus 9 5 ayat 10. Apakah di situ ada kriteria etis di dalam penghakiman atau tidak? Apakah di situ ada kriteria etika dan moral di dalam penghakiman atau tidak di situ? Oke. Etimologi dari kata Satu, moral ini. Sebentar dulu ya, setelah baca ini. Eh, moris artinya kecenderungan alami atau hampir alami untuk melakukan sesuatu. Kebiasaan, cara menjadi. Jadi ini lebih kepada situasi di mana baik atau buruk ya teman-teman saudaraku dan yang terkasih. Ini ada kaitan dengan buruk atau baik. Dalam pengertian ini. Oke, bagaimana kita melihat, oh ya, ternyata di dalam penghakiman akhir itu ada juga pengaruh etis atau moral ini. Silakan, Dew. 1 Korintus 5 ya Romo, 9-10 ya. Iya. Ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Oke, Karena dalam jika kasus dalam kasus ini ada kecenderungan moral di sini atau tidak larangan dari Paulus? iya, Ada kalau moral kecenderungan sih, iya moral, moral karena moral perbuatan ya. etika. Karena itu Betul. ada satu hal nih, Ma. Katakanlah kepada saya dengan siapa kamu bergaul, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Kalau setiap hari kita bergaul secara etika moral, kalau setiap hari kita bergaul dengan pemabuk, kita akan menjadi pemabuk. Kalau setiap hari kita bergaul dengan penjudi, kita akan menjadi penjudi. Kalau setiap hari kita bergaul dengan tukang gosip yang tidak ada di room ini, kita akan menjadi penggosip. Dan penggosip ini, Paus Fransiskus bilang, para penggosip itu seperti teroris. Dia lepaskan bom, orang lain yang mati, dia pergi. Dan kelihatan, saudara dan saudariku yang terkasih, banyak kali room-room Katolik digunakan, dipinjamkan untuk hal ini, untuk menggosip, untuk menghancurkan dinamika karakter seseorang.
atau digunakan untuk pencitraan yang negatif. Dan kita ada hal-hal yang kita tidak bisa yang tidak bisa komen di sana. Ada hal-hal yang kita serahkan kepada ordinaris wilayah, uskup dan penasihat keuskupan yang harus menyelesaikan perkara itu. Tetapi kita ini sebagai moralista yang kita namakan itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat, kita menghakimi orang lain. Ini makanya Paulus bilang, jangan kau dekati orang-orang ini. Ayat 10-nya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. 10-nya? Yaitu 10, Romo. 11 mungkin. Oke, 10. Oke, tidak, 10. Sekarang, tadi di 1 Korintus ya? Iya, Romo. Oke, sekarang 2 Korintus ayat Budi Asal ini, minta maaf pakai namanya. 2 Korintus 5 ayat 10. Iya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, yang dilakukannya selama hidup, baik ataupun jahat. Sekarang, dalam konsep baik atau jahat, maka tema apa yang kita sentuh ini? Etika dan moral. Itu kita tidak bisa menipu hal itu. Bayangkan kriteria etika dan moral masuk ke dalam kriterianya Paulus seperti ini. Dan karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kasus pewartaan, kasus emergensi, selalu ada yang kita namakan itu minus malum. Itu kriteria moral yang namanya minus malum. Artinya apa? Menghindari keburukan terbesar dan memilih keburukan terkecil. Teman-teman, saudara dan saudari, ketika kalian buka room di TikTok, YouTube, yang kalian harus hindari adalah keburukan terbesar. Atau, maaf, yang kalian harus hindari adalah keburukan terkecil yang bisa terjadi dengan kata-katamu, yang bisa terjadi dengan pewartaanmu. Yang kalian berjuang adalah kebaikan terbesar. Yang harus dihindari adalah keburukan sampai yang terkecil, harus berjuang untuk dihindari itu. Kalau tidak, bagaimana dengan penghakiman tadi? Setiap orang akan dihakimi menurut apa yang dibuat selama masih hidup, baik ataupun buruk. Jadi bagaimana skema pewartaan, struktur pewartaan kita dengan kriteria seperti ini? Saya mau arahkan orang kemana? Dan bagaimana dengan saya sendiri? Oke, standar moral, etika di dalam pengertian ini. Dari etimologi saja, kita coba sandingkan dengan apa yang terjadi. Di manakah kita berada? Yohanes 1 ayat 1. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Selesai. Kita ada bersama dengan Tuhan yang telah memutuskan hidupnya, datang dari surga, dan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Dia ada di sini bersama dengan kita. Sedangkan kita mau lari dari sini. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di mana kita ini? Makanya Tuhan datang. Kita ada di mana, Dew? Di dunia, Romo. Dan betapa besar kasih Allah kepada manusia, dia mengutus anaknya yang terkasih. Untuk apa, Dew, misinya yang tadi? Iya, supaya setiap orang percaya kepadanya dan tidak binasa, Romo. Dan supaya setiap orang percaya kepadanya dan tidak binasa. Dalam pengertian ini. Inilah dunia di mana Tuhan mengutus kita. Bukan hanya ada, tetapi berjuang supaya orang lain juga tidak binasa. Artinya apa? Karena apa? 1 Timotius 2 ayat 4.
Tuhan mau semua orang yang menghendaki, semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Tugas kita apa? Mengenal kebenaran artinya menjalankan semua perintahnya. Seperti yang dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 tadi. Perintah yang mana? Artinya, selama kita berada di dunia ini, apa yang harus kita buat? Menjalankan Perintahnya. perintahnya. Karena itu, ketika Yesus mengutus para muridnya, itu juga untuk mengajarkan semua yang diperintahkannya. Matius 28 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Misi kita di dunia, kalau kita katakan kita mengenal Allah, tadi menjalankan perintah-perintahnya. Lalu Tuhan suruh para rasul pergilah ke seluruh dunia juga untuk mewartakan dan mengajarkan semua perintah-perintahnya. Karena itu ada hubungan tadi dengan kejadian, Dew. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, Iya, berkuasalah, dan peliharalah taman ini, bukan untuk menghancurkannya. Jangan kau hancurkan itu dengan ego, karena kamu adalah eko, kamu adalah bagian. Kalau di dalam bahasa Spanyol, eko artinya gaung, Dew. Seorang anak kecil pergi bermain di belakang rumah, Ika dan teman-teman yang ada di rumah ini. Lalu satu kesempatan dia teriak. Ternyata ada yang lain lagi teriak juga. Lalu anak ini marah dan dia mulai teriak dengan kata-kata kotor. Lalu kedengaran juga ada anak yang lain yang teriak dengan kata-kata kotor. Lalu dia pergi ke mamanya, contohnya Ika ya lagi masak atau Lili. Dia katakan begini, Ma, di belakang rumah kita ada anak jahat ya. Bagaimana anak jahat? Setiap kali saya berteriak, dia juga teriak dan mengulangi kembali kata-kata yang sama. Mamanya langsung sadar, oh itu adalah Eko, adalah gaung. Lalu dia pergi, dia katakan kepada anaknya, Non, nak, engkau pergi lagi ke belakang rumah dan engkau katakan kata-kata yang indah. Katakanlah cinta, saya menyayangi engkau, saya menyukai engkau, ke engkau anak yang baik. Dan dia pergi ke belakang rumah dan mulai teriak kata-kata yang indah. Lalu berlarilah mendekati mamanya dengan senyum. Dia bilang, Ma, di belakang rumah kita ternyata ada anak yang baik. Ini yang namanya Eko. Eko itu gaung, saudara dan saudariku yang terkasih. Bagaimana engkau memberikan gaung itu? Kalau di manakah ada pengajaran Katolik, nah, magisterium, tradisi, dan kitab suci yang mengajarkan supaya engkau mengajarkan gaung yang buruk? Bagaimana orang lain bisa mengulangi gaung itu, Eko itu, karena engkau menjadi bagian. Engkau adalah refleksi dari apa yang ada. Ini yang kita lupa di mana tempat kita berada. Di dalam dunia digital, di dalam teknologi, dan perkembangan informatika, kita akan menemui barang-barang ini, saudara-saudariku yang terkasih. Tantangan baru, ekspresi masyarakat kepada teknologi. Teman-teman bisa melihat semuanya di sini. Dalam pengertian ini, tetapi mari kita tertawa sedikit, melihat bukan kebodohan kita, tetapi melihat situasi kita ya, teman-teman. Sekarang orang tidak mau jalan lagi dan mengatakan mobil, motor, sepeda adalah kakimu. Sekarang orang tidak mau berpikir lagi karena mereka mengatakan komputer adalah otakmu. Sekarang orang tidak mau bergaul lagi, bermain lagi dengan sama saudaranya, bermain. Makanya sekarang banyak anak-anak yang makannya dengan HP, yang tidurnya dengan HP, dengan tablet atau apa ya namanya, dengan iPad atau dengan apa yang kecil begitu tuh. Nah, ya, sekarang mereka bilang, bapaknya bilang tidak. Ini barang HP ini adalah untuk berelasi dengan manusia. Sekarang tidak ada lagi sapaan pagi, tidak ada lagi makan bersama. Semua orang makan di depan TV-nya, semua orang makan dengan dia punya HP-nya. Sekarang orang tidak lagi cium dan berpelukan karena semua kirim cium lewat HP. Saya menyayangi engkau, saya mencintai engkau seperti itu. Nah, ini Iya, ya, uh, Romo. hidup dalam satu rumah, kirim ciumnya lewat HP. Udah bangun dari tempat tidur mama, salami ciumi kening anakmu sebelum tidur. Jangan pakai HP dalam satu rumah untuk telepon. Lihat aja sekarang orang bilang
moral, kejujuran, dan cara berperilaku seperti ini. Buang sampah di mana-mana itu adalah model hidup sekarang. Kultur kehidupan adalah apa? Lihat TV, eh, semua kultur kehidupan dibangun di dalam layar seperti ini. Layar HP, layar layar komputer, itu membangun kultur kehidupan sekarang. Orang bilang, Tuhan tidak ada lagi sekarang. Semuanya bisa diurus dengan uang. Sekarang orang bilang, tidak ada lagi sesamamu. Yang ada hanya kamu, ego. Ketika engkau melihat cermin, engkau melihat dirimu sendiri. Bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk melihat hanya engkau yang ada. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita butuh yang terakhir juga. Bagaimana memberikan rasa nyaman di dalam kontak kemanusiaan kita. Kadang kita lupa seperti itu. Sekarang kita pikir bahwa dengan banyaknya teknologi seperti ini, anak-anak berkembang di dalam komunikasi, keterampilan komunikasi luar biasa, benar. Tetapi dalam waktu yang sama, kita meningkatkan kesepian dan autisme sosial. Mereka tidak mau bergaul dengan siapapun lagi. Kita punya 1.000 teman di Facebook ya, di Instagram. Saya punya 5.000, sudah mau 5.000 macam contoh seperti itu. Tetapi waktu hari mati, semua teman-teman yang di Facebook tidak datang toh. Loro, teman-teman. Banyak yang datang? Tidak, kosong, lihat kursi kosong. Kita sudah mati, punya 1.000 teman di Facebook, di mana semua mereka? Contoh kecil kan? Di Facebook mau nulisnya. Turut bersuka Nulis cita di ya. media. Oh, tulis, turut, di situ online aja. mo. Datangnya Ah. online. Oh ya, datangnya online. Seperti itu ya sekarang. Macam kontak kemanusiaan itu akan kehilangan seperti itu. Sekarang mama-mama tidak mau lagi menyulam apa yang dibuat oleh Ika yang ada di atau Lili yang ada di layar ini. Lagi Aduh, Romo. lagi Ngidun. Ya, kacau Kocak, nih. kocak ini. Tidur, Jeng Lili. Kok bisa menyulam dengan tombol game? iya kan karena ngapain main kan game kan gitu. Ya, nyulamnya Seperti itu. online tuh. Iya, nyulam juga online sekarang walaupun nggak ada hasil kan, tapi tidak apa yang ada hasilnya di layar. Banyak. Sekarang kalau kejadian orang tenggelam, semua orang foto di tempat untuk membantu, mereka foto orang yang tenggelam. Orang yang Iya, Mo. jatuh, orang yang celaka, mm-mm. Diomong di room-room, keburukan orang lain, kejatuhan orang lain. Siapakah kita untuk menghakimi? Paus Betul. Fransiskus juga katakan bahwa gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Apakah kita kehilangan rasa solidaritas di sini? Apa kita berpikir kita sudah menjadi kudus di dalam proses perjalanan kita? Paus Fransiskus bilang, tidak ada laki-laki dan perempuan yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak dan pribadi yang sempurna, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setiap pribadi rumah tangga, suami, laki-laki, istri, anak yang tidak mengampuni adalah orang-orang sakit baru di zaman ini. Hanya pengampunan dan yang belas kasih menyelamatkan semua situasi kita. Tidak ada lagi spiritualitas komprehensif yang datang dari hati, yang mengampuni dari hati, yang berbelas kasih, yang punya rasa solidaritas. Seolah-olah kita ini Tuhan Allah suruh, pergilah dan hakimi semua orang. Ingat selalu, hari ini mungkin dia, besok mungkin saya. Kita tidak pernah tahu. Hidup kita tuh ibarat Ika, apa yang ada di UGD yang untuk hitung karena kalian perawat, apalagi di Belanda, apa itu untuk yang hitung detak jantung tuh apa yang di UGD? Namanya apa? ECG mau. Ya, tidak yang di urgensia tuh. Yang kalau orang kecelakaan orang apa yang mereka pasang di dada-dada semua tuh dan melihat monitornya atas bawah gitu. Apa namanya itu? Itu bukannya Kardia EKG. Oh, EKG. EKG. Kardio. EKG. EKG, Oke. Romo. Ya, kalau masih turun atas bawah artinya dia masih hidup kan? Iya. Kalau sudah rata horizontal artinya dia Mati. mati. Death. Selesai. Tanda Dot. bahwa kita masih hidup ketika hidup kita turun naik. Ada saat di bawah, ada saat di atas.
Ada saat kita mengalami kebaikan, kesenangan, kegembiraan. Ada saat juga kita mengalami sebuah kesusahan dalam hidup. Jangan lupa itu. Makanya dalam perjalanan kadang jangan buang duri, ikat duri, jangan buang duri ke belakang. Tahu takutnya kita pulang nanti, kita pulang tanpa kasut. Nanti mungkin kita akan injak lagi duri yang kita buang ke belakang. Sekarang lihat saja di rumah makan, di tempat tidur dan lain-lain, datang suami istri tapi omong dengan HP. HP bagi saya, bukan bagi saya, teman-teman saudara bagi banyak orang, HP itu menjauhkan orang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Kita lebih banyak omong dengan siapa. Lihat sampai pemain-pemain besar Real Madrid. Apa yang mereka buat setelah pertandingan? Jekin, apa yang mereka buat Lihat setelah komentar pertandingan? Romo. Lihat dari ujung sana, lihat semua Lihat pemain ini. Kun komentar. Agüero, nah, semua mereka buat apa? Pegang HP-nya. Status ya, bikin Status, bikin status, buat HP-nya, pegang HP-nya. Apa yang dibuat oleh semua orang? Foto, kecuali satu aja. Mama, eh, ini generasinya siapa yang ada di sini nih? Semua orang pakai HP kecuali dia nih. Ayo, Lili generasinya Romo. siapa? Lili ya? Generasi Lili ya Lili. Romo. Ini generasinya Lili. Banyak hal seperti itu. Sampai sekarang, kita pergi mengaku, Romo sudah di Facebook kita, contohnya. Lalu ini bahasa Spanyol ya. Dia bilang, Romo, saya mau mengaku dosa saya. Romo bilang, saya sudah tahu semua ada di Facebook. Begitu kan? Saya sudah tahu semua, sudah ada di kau taruh di kau status Facebook, engkau posting di sana, engkau punya dosa, saya sudah tahu. Romo bilang begitu. Takutnya seperti itu ya kita. Lucunya di room-room kita kita mengaku dosa orang lain punya, yang orang lain buat dan kita mengaku, kita yang mengaku di room-room kita. Tahun 90 zamannya Om Loro, orangnya kurus, TV-nya gendut. Sekarang, Besar. sekarang Om Loro, TV-nya ceper, orangnya gendut, gitu kan? Ayo mengaku nih siapa nih? Nggak tahu. Om Jimmy. Wah, Om tersinggung Jimmy ini. nih. Ini siapa nih? Ayo tahun 90-an TV gendut, orangnya kurus. Tahun 2000-an sekarang TV-nya ceper, orangnya gendut. Ayo siapa nih mengaku nih ya. Saya mau. Banyak orang tidur sampai jadi bangkai di depan barang-barang seperti ini. Banyak suami, istri pulang kerja, lanjutkan kerja di komputer di rumah mereka. Anak-anak kesian loh, kayak yang mati di depan komputer aja. Ini realita ya teman-teman. Sekarang Saya kemana kita itu akan pergi? Ya, sekarang kemana kita akan pergi? Ingat kemana kita akan pergi? Ayo Katolik yang ada di sini, kemana kita akan pergi? Purgatori, Romo. Ada yang purgatori, kemana lagi nih? Semua orang nggak mau pergi surga, dia mau saya pergi ke purgatori saja, tunggu di sana. Ke mall, Saya mall. buat dosa. Pergi ke mall. Oke, pergi ke rumah Bapak ya. Ke rumah Bapak. Nah, 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 nah. Saya pikir saudara dan saudari yang terkasih, inilah pertanyaan eksistensial kita. Dari mana kita datang, di mana kita berada, dan kemana kita pergi. Kalau seandainya kita buat eh, percaya kepada gereja kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, badan badan, hidup keselamatan. yang beda. Tuhan mau semua kita selamat dan mencapai pengetahuan akan kebenaran. Semua yang kita hidupi, ajaran yang membawa kita kepada keselamatan. Berada bersama dengan dia di sana. Yesus bilang, saya pergi untuk menyiapkan tempat di sana. Di rumah Bapakku banyak kamar. Dan setelah itu saya akan kembali lagi untuk mengantar semua kalian ke sana. Dan ketika dia datang lagi, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan dan lain sebagainya. Tetapi kemana kita pergi? Kepada persekutuan kembali dengan dia yang memberikan kita hidup. Kembali kepada pencipta kita. Ada yang, ada kalau doa orang mati itu seperti apa ya dalam bahasa Indonesia? Eh, atau contohnya di dalam Rabu-Abu, dari debu kita datang kembali ke debu, contohnya seperti itu. Bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Ada opsi. Kemana kita mau pergi?
Kalau saya ini ajak nih, contohnya siapa? Lili, Lili, Lili. Kalau sebentar saya bilang, ayo Lili, mau pergi nggak? Kamu akan tanya nggak? Atau Kemana? Ika, mau kemana? Kalau kita tahu mau kemana, kita tahu ambil jalannya. Yesus bilang, saya adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Yang pertama kita harus tahu kemana kita pergi. Setelah itu, kita ambil jalan yang mana. Semua yang ada ini mau masuk surga, Mau. artinya harus mengikuti Mau, jalannya Romo. Yesus. Akhirnya harus mengikuti semua perintahnya Yesus. Jangan hanya orang bilang kita bongkar ayat kitab suci seolah-olah kita menerima keselamatan. Jangan ikut Yesus ini yang kita tidak mau. Semua ayat kitab suci omong tentang Yesus, tetapi perintahnya untuk datang kepada Dia kalian tidak mau. Deo, Yohanes 5 ayat 39-40 atau Lili atau siapa yang ada di sini bisa bantu. Yohanes 5. Ayat 39-40. Yohanes 5, 39, 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita mau memperoleh hidup. Yang sola Skritura memperoleh hidup dengan cara apa? Bongkar-bongkar semua ayat. Seolah-olah dapat hidup di sana. Tetapi semua ayat kitab suci omong tentang Yesus, kita tidak mau datang kepada Dia untuk dapat hidup. Maka yang pertama, kemana kita pergi, Dew? Ke Dia yang memberikan kita kehidupan. Lili, kemana kita akan pergi? Pergi ke Dia dulu. Datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakannya. Pergi ke Dia untuk terima. Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya. Yang pergi dan tinggal dengan Dia kita tidak mau. Kemana kita akan pergi? Kita dipanggil untuk tinggal dengan Dia, menyertai Dia. Lili, Markus 3 ayat 13 selanjutnya. Kita dipanggil untuk hidup dengan Dia, menyertai Dia. Dan pergi mewartakan. Orang mau pergi mewartakan, tetapi tidak mau tinggal dengan Dia. Ini jadi persoalan besar. Markus 3, 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Oke, Dan Dili, sudah. Ada dua hal. Kita semua dipanggil untuk menyertai Dia dan pergi mewartakan. Semua orang pergi mewartakan, tetapi tinggal dengan Dia tidak mau. Menyertai Dia tidak mau. Belajar dengan Dia tidak mau. Tetapi yang kamu pergi ajar ini ajar apa? Karena doktrin yang kita ajar itu harus kita dengar dulu. Iman timbul dari pendengaran. Dan tidak pernah ada rasa cukup di dalam pembelajaran. Seperti tidak ada pernah mengenal istri dan suami sudah selesai setelah menikah. Tidak, perjalanan panjang. Pertanyaan kita, kemana kita akan pergi? Ada satu ada satu pepatah Spanyol katakan begini, jangan cemas kemana kamu akan pergi, karena kamu akan berjalan dengan Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi cemaslah bahwa setelah setiap langkahmu engkau meninggalkan jejak, supaya orang lain pergi mengikuti jejak dan jalan yang sama, karena engkau telah sudah mendahului perjalananmu itu dengan Tuhan. Ini yang jadi persoalan, saudara dan saudariku yang terkasih. Kemana kita akan pergi? Tetapi, apa artinya bertanggung jawab secara etis dalam dunia digital? Di dalam perjalanan itu, yang pertama, menyertai Dia, tinggal dengan Dia. Yang kedua, dia tadi dalam Markus 3:13, pergi untuk mewartakan. Di dalam perjalanan, supaya orang jalan bersama-sama dengan kita, pertanyaan kita, tapi apa artinya bertanggung jawab secara etis dalam dunia digital? Kalau sekarang fokus perjalanan kita sekarang ini di dunia digital, apa makna tanggung jawab itu? Ini menjadi kecemasan untuk saya, untuk kita semua. Globalisasi dan generasi baru pewarta
globalisasi dan generasi baru pewarta. Generasi baru pewarta. Karena kita tidak bisa lagi mengatakan kami pakai cara yang lama. Kami tunggu orang di gereja. Hah, tidak. Sekarang dua hal yang kalian harus keluarkan. Yang lama dan yang baru harus dimanfaatkan di sini. Lili, Matius 3, 13:52. Seorang pendaharaan yang baik, seorang pendahara yang baik dia tahu mengeluarkan yang baik dan juga yang lama dan juga yang baru. Aktualisasi, globalisasi dalam kondisi seperti yang kita hadapi tadi, kita harus juga ditantang untuk menjadi generasi baru di dalam pewartaan. Silakan, Lili atau Dew. 13:52. Halo, Maka, silakan. maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan tanah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Artinya di sini, Dew buka mic-mu. Kita dihadapkan untuk ada dua jalan. Kita pakai cara yang lama atau pakai cara yang baru. Atau dua-duanya dikeluarkan, teman-teman. Cara yang Saudara-saudari. Dan ya cara yang lama juga, cara yang baru yang juga. baru. Iya. Karena itu globalisasi dan generasi baru dalam pewartaan. Kita tidak mengatakan bahwa, ah, mereka yang kuno nih, yang selalu datang ke misa, yang ibu-ibu, nggak boleh. Mereka punya cara tersendiri untuk didekati. Dan bagaimana kita mendekati orang-orang di dalam pewartaan kita. Ingat, saudara dan saudariku yang terkasih, internet adalah peluang besar bagi manusia untuk bertemu di tingkat global, tetapi pada saat yang sama digunakan untuk memblokir komunitas dan merusak kebaikan integral orang dengan mengasingkan mereka, memanipulasi mereka, mengeksploitasi mereka, meminggirkan mereka, dan mengisolasikan mereka. Pak Sutri di kamar tidur buat apa? Sekarang orang cium, orang peluk lewat komputer, lewat HP. Hati terbagi jadi dua, satunya dengan layarnya sendiri, satunya dengan layarnya sendiri. Bagaimana kita masuk gereja, masuk di dalam skema struktur globalisasi seperti ini? Jangan lupa itu. Saya hanya mempercepat. Dan oleh karena itu, etika di abad 20-21 ini adalah etika tanggung jawab. Sebelumnya, etika yang kita hidup adalah etika ketaatan. Orang tua ngomong ini, Ika, kamu harus taat enggak? Saya harus sebut. Sofi, ketika orang tua omong seperti ini, kamu harus taat pada saat itu? Taat. Etika yang kita kita hidupi masa lalu adalah etika ketaatan. Tetapi dalam pengertian ini, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam abad 20-21 ini, etika ketaatan harus disandingkan dengan etika tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab moral. Secara etis kita punya tanggung jawab. Bagaimana di dalam abad ini, kemana kita akan pergi dengan yang kita harus bawa ini, perlengkapan pewartaan yang kita namakan etika tanggung jawab. Dan bagaimana kita kaitkan etika tanggung jawab ini dengan etika hati kita. Contoh di sini, ketika di dalam sebuah pertemuan, semua orang datang dan mendengarkan, dan ketika ditanya, ada yang mau bertanggung jawab? Semua lari. Semua tidak mau. Contoh kecil ya, di dalam formasi. Ada yang mau mempertanggungjawabkan imannya. Ada yang mau belajar tentang imannya untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Semua lari. Ada yang mau menguduskan dirinya. Semua lari. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan saya di sini, di manakah etika tanggung jawab kita di sini? Semua orang mau berbuat tetapi tidak mau bertanggung jawab dalam pengertian ini. Banyak orang Kristen bertemu. Rum-rum kita hari pertama banyak ya, hari kedua contohnya banyak. Sekarang siapa yang mau melanjutkan? Semua pada lari gitu kan. Semua nggak mau bertanggung jawab dalam pengertian
untuk mengasah diri saya sendiri. Itu seperti penebang pohon, dua penebang pohon ya. Saya kembali cerita lagi. Penebang pertama selalu 3 hari berturut-turut selalu 5 pohon yang ditebang. Penebang kedua eh, setiap hari kurang, kurang, kurang dan hari terakhir hari ketiga dia hanya tebang 2. Tetapi dia heran, penebang pertama setelah 1 jam dia istirahat. Kok dia tebangnya 5 pohon terus tiap hari? Lalu penebang kedua yang potong yang tebang kurang setiap dia tanya ke penebang pertama, kamu ngapain? Saya lihat kamu setiap setiap jam kamu istirahat. Kok kamu tebangnya lima pohon setiap hari? Saya ini makin berkurang. Lalu pertanyaan dari penebang pertama, apa yang kamu buat dengan kapakmu? Oh, saya nggak buat apa-apa. Oh, ini persoalan. Saya setiap kali saya istirahat 1 jam, saya asah kembali kapak saya. Inilah situasi real di dalam pewartaan kita ya teman-teman. Mm. Jangan pikir bahwa saya tidak belajar ya. Saya belajar lagi. Setelah 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 dengan kamu baca lagi ya. Ini selagi baca 12 Rasul ya. Dengan eh, dan semua. Baca juga tentang Islam sedikit dengan Al-Quran. Jadi baca kembali ya. Ingat kembali apa yang dipelajari masa lalu saja. Jadi pertanyaan saya di sini. Bagaimana kita memberi yang terbaik kalau kita sendiri tidak mau? Hmm. Kita hanya bisa memberikan dari apa yang kita punya. Kita adalah apa yang kita isi di dalam diri kita. Gelas ini, dia akan mau ini gelas ini, dia bisa menjadi tempat sampah kalau kita isi sampah. Tetapi box ini akan menjadi tempat makanan kalau kita isinya makanan yang ada di dalam. Apa yang kita isi sebelum dikeluarkan? Ini pertanyaan saya juga. Banyak pewarta Katolik seperti itu. Mau mengeluarkan sampai memberikan apa yang dia tidak punya. Maka yang terjadi di Komal kita, room kita, TikTok kita, kadang hal-hal yang tidak diharapkan untuk dikatakan di sana, untuk diomongin di sana. Apalah kondisi kita, pewartaan kita pada saat ini seperti ini, saudara dan saudariku yang terkasih. Saya pewarta berhati, protolol, botol, bidat, tolol, bodoh, prosetan, goblok, nggak punya otak. Masih ada yang lain tolong disebut lagi. Silakan. Yang dari Katolik Sampah punya ya. Romo. Nggak usah repot dengan Sampah. Protestan pun. Apa lagi? Sampah Romo. 4, Sampah. Ya terakhir kali Vincent, sampah. Vincent Fideli saya katakan itu ke dia. Jadi ya mohon maaf Oke. tadi. Oke, kita tidak apa. Kita ini yang penting. Oke, apalagi? Ayo, yang sering dipakai kita Katolik itu. Sesat Romo. Apa? Sesat. Banyak sekali Romo. Dasar Ses Romo sesat. Sesat, heresi, apa lagi? Gelandangan iman. Gelandangan iman. Dalam semuanya itu, pertanyaan kita punya hati. Yesaya mengatakan hal ini 51 ayat 7. Yesaya. Semoga dalam 10 menit selesai ya teman-teman. Kita istirahat sedikit sampai ambil kopi. Lili, Deo, Yesaya Ya, 51 ayat 7. ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Yang tugas kita adalah mewartakan pewartaan ajaran yang ada di dalam Gereja. Enggak, baca kembali Yesaya tadi. Oh, Deo, ya. kamu tuh bacalah sambil Iya, mengerti. iya. Oh, iya, ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jadi, pengajaran itu yang pertama harus dilaksanakan di dalam Hati. hati. Jangan menyimpangkan pengajaran mulai dari dalam hati. Karena itu Tuhan yang baik hati selalu memperbarui hati kita, selalu memberikan kita hati yang baru. Yesekiel 36:26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru ini disandingkan dengan hati yang taat. Taat. Ini yang jadi persoalan ya. Hati yang baru ini disandingkan dengan hati yang Taat. dengan taat. Ini jadi persoalan ya. Makanya kami ada kaul ketaatan ini memang susah ya. Oke, 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kembali lagi. Pengajaran kita harus timbul dari mana? Kembali lagi. Dibaca. Tujuan nasihat itu Lili. ialah Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan apa, Lili? Tujuan nasihat. Nasihat, pewartaan. Ketika engkau, maka kitab suci itu digunakan untuk menasihati, untuk mengoreksi. Dalam pengertian ini mau katakan lebih dari menasihat itu ya, saudara-saudariku yang terkasih. Karena Paulus bilang dalam 1 Timotius juga kita di 3 ayat 15 selanjutnya bahwa kitab suci digunakan untuk menasihati, untuk semuanya itu. Tapi baca kembali. Karena itu 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan untuk menasihat itu harus lahir dari mana? Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Karena itu, untuk mempertanggungjawabkan imanmu, mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kamu, harus dimulai dengan sucikanlah Kristus di dalam hatimu. 1 Petrus 3 15 16. 1 Petrus 3. Berhadapan dengan lihat ya Santo Petrus sementara mewartakan ya dengan ai masuk dalam pengertian, tapi pewartaan ini tadi dikatakan bahwa segala nasihat itu harus muncul dari hati yang suci. Dan karena itu segala pewartaanmu harus muncul dari hati yang suci. Karena itu harus dimulai dengan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. 1 Petrus 3 15 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati murni, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ada dua kata penting di sini, saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Dan ayat 16, supaya kamu punya hati nurani yang murni. Dan tadi segala nasihat, tadi telah dikatakan saudara dan saudariku yang terkasih dalam 1 Timotius 1 ayat 5, segala nasihat itu, pewartaanmu itu, apa yang kamu nasihatkan orang supaya iman yang benar itu seperti ini, doktrinmu itu harus lahir dari hati nurani yang murni. Kenapa? Yang pertama kamu harus menyucikan Kristus di dalam hatimu. Ini yang kita namakan etika hati di dalam pewarta digital sekarang. Dan Angkel Arianto bilang sangat penting antara etika dan tanggung jawab. Dan ini yang kita namakan etika hati, tanggung jawab hati, moral hati di dalam sebuah pewartaan. Karena apa? Karena kamu yang pertama menyucikan Kristus dalam hatimu. Ayat 16, supaya kalian apa yang kalian katakan lahir dari hati nurani yang murni. Dan Timotius 1 ayat 1 ayat 5 katakan bahwa ya nasihatmu, pengajaranmu, nasihat cara menasihat ya, mengajar dengan caranya berbagai macam itu harus lahir dari hati nuranimu yang suci, yang murni. Dan itu saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kalian tidak punya mata hati lagi, kalian tidak akan melihat pengharapan yang ada pada kamu. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1:18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di sini 1 Petrus dan Efesus menekankan dua hal yang sama. Yang pertama, butuh kuduskan Kristus dalam hati, butuh hati nurani untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap iman, pengharapan sebagai panggilanmu. Efesus 1 ayat 18, butuh mata hati untuk melihat pertanggungjawaban iman, untuk melihat pengharapan sebagai sebuah panggilan. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu apa yang harus dipertanggungjawabkan? Tadi yang dipertanggungjawabkan adalah panggilan, pengharapan sebagai sebuah panggilan. Mata hati juga butuh melihat, mata hati dibutuhkan untuk bisa melihat panggilan sebagai sebuah pengharapan. Maaf, pengharapan sebagai sebuah panggilan. Lalu kita tanya, kalau begitu pengharapan sebagai sebuah panggilan itu apa? Ada di Efesus 4, 4-6. Yang kamu pertanggungjawabkan, yang kamu ajarkan, kamu nasihatkan, ini loh. Efesus 4, 4-6. Yang kalian nasihatkan adalah pengharapan sebagai sebuah panggilan. Apa itu pengharapan sebagai sebuah panggilan? Baca Efesus 4 sampai dari 3 lah kalau mau, 3 sampai dengan 6. Lili. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang Jadi di atas semua sudah. dan Jadi pengharapan sebagai sebuah panggilan hidup, ayat itu satu gereja, satu pembaptisan, satu iman, satu roh, satu Tuhan, satu Allah, Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana kita bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap gereja ini, memberikan jawaban nasihat ini terhadap panggilan, pengharapan sebagai sebuah panggilan yang di dalam Efesus ini, kalau kita tidak kuduskan Kristus dalam hati pertama, kalau kita tidak punya hati nurani yang murni, bagaimana nasihat itu akan keluar? Tidak ada yang buruk, yang najis masuk ke dalam, tetapi apa yang keluar dari dalam. Karena itu butuh, butuh mata hati, butuh kesucian hati. Matius 5 ayat 8. berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan mereka yang hanya bisa melihat Allah punya kriteria Ibrani 12 ayat 14. Yang punya apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan Tahan dulu di kejar situ. Eh, Lili, engkau harus baca kuat di bagian pertama itu. Berdamailah ber- dengan siapa? berusahalah hidup damai dengan semua orang, Dengan orang tertentu saja yang semua dipilih? Oh, dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. sebab Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. dua sayap dalam pengertian sesama dan Tuhan dalam pengertian ini. Bagaimana dalam pewarta? Makanya kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Apa yang keluar dari dalam itu dalam nasihatmu, dalam pengajaranmu. Makanya kita harus lihat introspeksi diri yang selama ini saya pakai seperti apa. Oke, etika hati, etika pewarta digital. Matius 6:21. Hampir selesai, teman. Mungkin 5 menit selesai ya. Minta maaf. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya mau katakan begini, di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Jadi bagaimana kamu meninggalkan hatimu, memberi hatimu, dan melakukan dengan sepenuh hati, maka semua hartamu akan berharga. Contohnya, kalau kalian taruh hati, sakit hati, maka semua yang kamu buat, hartamu akan menjadi sakit hati dalam pengertian ini. Apa yang, makanya teman saudara dan terkasih,
Kadang kita selalu berpikir kemana kita akan pergi, tetapi kita lupa meninggalkan jejak. Karena itu jangan terlalu kita tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu ke surga adalah tujuan kita. Tetapi setiap langkahmu meninggalkan jejak. Jejak mana yang kamu tinggalkan? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan, tetapi pengharapan itu harus dari mana? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baca kembali. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ingat, panggilan kita adalah pengharapan sebagai sebuah panggilan, sebagai suatu gereja, sebagai dalam satu pembaptisan, dalam satu iman, dalam Tritunggal Maha Kudus, kan dalam satu Roh, dalam satu Tuhan, dalam satu Bapa. Dan ini adalah sebuah pengharapan sebagai panggilan kita. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena Allah telah menaruh apa di dalam hati kita? Lili, baca kembali saya. Ini tahun jubileum, tema penting tahun jubileum, jubileum. Karena Allah sendiri menaruh apa di dalam hati kita? Kasih. Baca kembali. Dan Lili baca. pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan kasih ditaruh di dalam hati oleh karunia apa? Teman-teman. Karunia Roh. Roh Kudus. Roh Kudus. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengharapan sebagai sebuah panggilan gereja tadi di dalam Efesus 4:4? Kalau Roh Kudus sudah taruh kasih di dalam hati kita. Nanti orang bilang kalau begitu tidak tanpa Roh Kudus loh. Kejang-kejang seperti politi sama aja kalau naik di room langsung kejang-kejang tanpa kejujuran dari mana dan semua di live di di YouTube komen Romo-romo takut pengecut debat dan semuanya dan semuanya dan semuanya. Ini kita bertanya, ada Roh Kudus di dalam hati atau tidak? Yang kita semua kadang saya menggunakan, maaf kalau ada yang saya pernah menggunakan kata bodoh, tolol, minta maaf, tapi saya selalu pakai apa yang dikatakan dalam kitab suci ya. Saya tidak menghakimi, saya bilang, oh kitab suci omong seperti ini. Artinya pertanyaan kita, Roh Kudus memberikan hati kasih di dalam hati kita, Roh Kudus menaruh kasih di dalam hati kita, ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa? Karena iman itu hanya hidup oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Iman itu hidup oleh kasih. Dan Paulus bilang kasih yang paling besar dari semuanya. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau imanmu tidak dikerjakan oleh kasih, tidak ada guna. 1 Korintus 13 ayat 2. Galatia bilang, hal bersunat tidak bersunat kalau sudah ada dalam Kristus tidak lagi tidak menjadi persoalan, tetapi hanya iman yang dilaksanakan dikerjakan oleh kasih. Karena itu tidak bisa memisahkan itu. Dan Paulus sendiri mengatakan bahwa iman tanpa kasih, iman saya yang sempurna tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Ayat 13-nya. Subordinasi antara tingkatan kasih, iman, dan harapan mana yang lebih kuat? Demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya tidak bermaksud untuk masuk kepada relasi saudara-saudariku. Oh, sama saja pengajaran. Bukan. Ingat selalu, kasih kepada domba, respek kepada gembala, dan tongkat kepada serigala yang datang, yang seperti dalam kisah 20 tadi, 28, bahwa banyak serigala yang datang untuk mengacaukan doktrin yang benar, pengajar sesat dan lain sebagainya dalam pengertian ini. Tetapi standar kasih itu penting. Kadang, kadang standar ini digunakan oleh Petrus. Kasih itu menutupi pelbagai dosa, bagai keburukan mereka. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih itu menutupi pelbagai dosa. Kalau kalian punya kasih, mereka datang dengan framing dan semua, kadang antara menurunkan mereka, saya juga kadang, aduh Tuhan, minta maaf saya harus turunkan karena tidak bisa mau mengacaukan room ini dengan cara seperti itu. Tidak bisa memberikan sedikit tongkat, saya berikan sedikit tongkat supaya ketuk kepala mereka ya. Nah, Tuhan, tidak apa ya, saya juga kadang bilang, Tuhan tidak apa-apa kah? Ataukah saya punya kasih ini juga bisa membuat mereka bilang, oh saya ini punya kesalahan, tetapi kasih itu menutupi pelbagai dosa. Oke, Lili. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oke, karena itu kriteria etika hati dalam etika pewartaan digital Katolik. Ingat itu, persahabatan melawan hasil melihat orang lain sebagai proyek. Hati-hati ya. Loro, kalau yang diberikan proyek untuk kamu, kamu senang nggak? Senang Menang sekali tender Romo. gitu, ya? 1T Romo. Oke. Senang sekali Dan kamu 1T. senang. Dan kamu melihat orang lain sebagai proyek? Halo? Eh, Melihat orang lain sebagai proyek. Maksudnya, Ya, orang lain digarap kan, ya, proyek kan ya. harus dikerjakan gitu. Oh iya, Kalau iya, nggak kerja iya. nggak dapat Iya, hasil. saya kerjakan Proyek kan, Romo. oke. Sekarang pertanyaan saya. Penginjilan bukan tentang mengubah seseorang ke cara berpikir kita. Ini tentang Betul Romo. memperkenalkan mereka kepada kebenaran Yesus Kristus yang dapat mengubah hidup mereka. Sekarang fokus Katolik. Benar-benar mencintai seseorang serta meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka dan memahami perjuangan mereka. Melalui persahabatan kita dapat menunjukkan kepada mereka kasih Kristus melalui tindakan kita dan kemudian memperkenalkan mereka kepada Kristus. Kita baca ini saudara-saudariku yang terkasih. Baca ini baik-baik. 2 Timotius, Lili, Ya, baca Injilnya. Ingat itu. Jangan melihat, makanya terminologi cari jiwa-jiwa, cari jiwa-jiwa. Emangnya cari jiwa-jiwa seperti apa yang dimaksudkan di sini? 2 Timotius 2. Hmm. Bab 2 ayat 23-26, Nona. Hampir selesai ya teman-teman ya. Saya harus ke Hindarilah belakang soal, dulu. hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kamu tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Hmm. Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Oke, jadi dengan cara lemah lembut. Seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar.
Bagaimana kamu mengajar kalau kalian tidak mau belajar? Satunya tahu, yang kedua adalah tahu bagaimana. Jadi pengetahuan bukan soal tahu, tetapi tahu bagaimana. Caranya yang di sini Paulus tekankan kelemah lembutan. Dan 1 Yohanes 2:7 sampai dengan 11. Nona. 1 Yohanes 2. Yohanes 2, 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tahan Barang dulu. Lele. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam terang dan membenci saudaranya, maka dia tidak berada di dalam terang sampai sekarang. Lanjut. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nanti kalau begitu ajar apa nih? Ini dikatakan terminologi dalam pengertian metode ya, saudara-saudariku yang terkasih. Eh, saya katakan ini karena ini bagian dari pertobatan metode saya. Namanya pertobatan metodis. Bukan metodista ya, yang gereja, metode. Jadi awalnya saya pakai metode-metode seperti ini ya. Sekarang dalam proses pertobatan sedikit halus dan pengertian itu hasil perjalanan. Kalau saya omong sharing di sini, itu bukan karena saya omong tanpa pengalaman. Karena saya bekerja di apologetika dari tahun 2011 ya teman-teman. Dan tahun 2012 pernah kumpulkan 40 tema untuk semua paroki yang di mana saya kerja, namanya Kaminar Biblico. Tiap Rabu malam kami belajar satu tema apologetika. Jadi ini perjalanan untuk pertobatan untuk saya sendiri juga ya, teman-teman, bukan hanya untuk kalian. Yang kedua, penginjilan adalah rumah kaca untuk pertumbuhan dalam kekudusan. Kenapa rumah kaca? Orang bisa lihat dari luar apa yang ada di dalam. Kenapa rumah kaca? Digunakan sekarang dalam sistem agrikultur untuk tempat-tempat yang kurang subur dan semuanya digunakan rumah kaca seperti ini. Kata Santo Paulus kedua sebentar ya. Janganlah kita melihat kekudusan dan misi sebagai hal-hal yang terpisah. Yang telah kita tentukan di kekudusan hati yang telah kita lihat di atas. Santo Yohanes Paulus kedua berkata, iman diperkuat ketika diberikan kepada orang lain. Membantu orang lain menemukan Yesus akan membuatmu berlutut. Berdoa ya, tambah kuat. Mengklarifikasi nilai-nilai imanmu sendiri dan memperkuatnya. Karena itu hati-hati dengan ajaran yang diajarkan. Itu adalah rumah kaca untukmu. Makanya Paulus kepada Timoteus, 1 Timoteus 4 ayat 16. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena itu penginjilan adalah rumah kaca. Menumbuhkan ada yang di dalam, orang juga bisa lihat sampai kan kaca. Kaca kan transparan, bening, orang bisa lihat apa yang ada di dalam. Jadi menumbuhkan juga apa yang ada di dalam dan orang melihat itu. Karena itu melihat diri sendiri itu penting sekali. Iman diperkuat ketika diberikan kepada orang lain, tetapi dalam waktu yang sama membantu orang lain menemukan Yesus akan membuatmu berlutut, akan membuatmu orang temukan Yesus, tapi engkau membuatmu berlutut, rendah hati di hadapan Allah. Berlutut artinya berdoa. Berlutut artinya mengatakan saya tidak punya apa-apa. Berlutut artinya saya hanya debu. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Berlutut artinya seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataanmu.
juga mengklarifikasi nilai-nilai imanmu sendiri dan memperkuatkannya. 1 Timotius 4 ayat 16. Waspadalah, awasilah dirimu. Halo, halo. Ya, Romo. Ya, monitor Romo. Ya Romo, 1 Timotius 4 ayat 16. Mungkin lumayan. Lili sudah terpental. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah siapa, Dew? Dirimu sendiri. Dan awasilah apa yang kamu ajarkan. Artinya bukan hanya awasilah yang kamu tahu, tetapi awasilah juga bagaimana mengekspresikan, tahu bagaimana itu penting. Dalam pengertian metode dan semuanya. Karena itu bukan hanya soal pertobatan doktrinal, melainkan pertobatan metode, pertobatan cara, pertobatan fasilitas, dan pertobatan struktur yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Pertobatan struktur di dalam gereja. Jangan membuat gereja sebagai struktur yang mati. Dewan Proki yang sudah bertahun, berpuluh tahun, beribu-ribu tahun tetap di sana dan tidak mau keluar di sana menjadi hambatan untuk menjadi rumah kaca di dalam penglihatan seperti supaya orang lain bisa bertumbuh. Sudah saatnya diberikan kepada generasi yang lain, orang lain untuk bertumbuh di dalam iman seperti yang pernah kita hidupi, yang seperti yang pernah kita buat. Regenerasi di dalam iman yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu seperti apa? Kalau tidak, di dalam struktur gereja, kita masih menghidupi ego daripada eko. Kita tidak menjadi bagian dari ekosistem di dalam sebuah struktur gereja. Kita menjadi egoisme atau egosentrisme di dalam sebuah struktur pastoral. Ini juga menjadi panggilan untuk teman-teman yang ada sekarang di pastoral sebagai apa? Sebagai dewan, sebagai apa? Harus melihat itu. Yang berikutnya, berjalan di jalanmu sendiri dahulu. Ini yang kadang lupa. Berjalan di jalanmu terlebih dahulu. Mewartakan Injil seperti memberitahu kepada orang-orang bahwa ada sesuatu yang lebih baik dalam cara hidup ini. Tetapi apakah kita menjalaninya? Apakah ada bukti daripada apa yang kita katakan kepada orang-orang? Kehidupan kita sehari-hari dan tindakan kita harus berbeda dari dunia. Tanpa refleksi dan tindakan yang disengaja, kita dapat menemukan diri kita menyesuaikan diri dengan nilai-nilai duniawi. Tapi ingat, kadang pewartaan kita membuat kita menjadi sangat duniawi. Ini yang persoalan Paus Fransiskus bilang, siapa mau menjadi sangat spiritual, dia harus menjadi sangat manusiawi. Itu tidak berarti ada relativisme di sini. Karena sangat jelas Roma mengatakan hal ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah dengan pembaharuan pikiranmu. Saya pikir ini penting sekali. Bantu dulu dengan kata-kata yang ada dalam kitab suci sendiri. Ini kata-kata mungkin sudah hasil penafsiran sedikit, tapi kita harus lihat Roma 12 ayat 2 seperti apa yang dikatakan di sana, Dew. Atau Lili. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu, otakmu bukan digunakan untuk memanipulasi, mencomot, copot, dan mencocok. Tetapi apa yang ditekankan di sini? Pembaharuan dunia melalui budimu, melalui akalmu, melalui pemikiranmu. Kenapa? Karena yang pertama, itu yang kita namakan pengetahuan hati ya, teman-teman. Yang tadi di dalam sirak sudah dikatakan bahwa Allah memberikan pengetahuan dalam hati kita. Kesaksian otentik harus menarik dan tidak tertahankan. Kesaksian hidup, saudara-saudariku, ada dalam satu terminologi Spanyol penting sekali di Kolombia, uh, las palabras convence, pero las palabras convence, pero ejemplo o el testimonio arrastra. Artinya apa? Kata-kata menarik orang, tetapi kesaksian menyeret orang lain.
Maksudnya dengan kata-kata engkau bisa menarik orang lain. Orang, wih enak ya dengar dan semua. Tetapi eh, contoh hidupnya itu bukan lagi menarik, tetapi menyeret orang supaya ikut dalam pengertian ini. Oke, hidup sebagai murid Yesus menawarkan makna dan tujuan yang sering dicari dunia. Ia harus membuat orang lain bertanya, mengapa mereka hidup seperti itu? Mengapa pewarta Katolik seperti itu? Mengapa pewarta Katolik tidak emosional? Mengapa pewarta Katolik tidak menggunakan terminologi dan kata-kata seperti ini? Mengapa orang-orang Katolik berbeda lawan arus? Ingat ada dua makhluk. Yang satunya namanya udang, yang satu namanya salmon. Udang itu dia menyimpan semua perkara hidupnya di kepala. Kotoran yang diambil sebagai makanan dari lumpur dan dia taruh di kepala. Ada pepatah Spanyol, udang yang tidur, camarón que duerme lo lleva corriente. Yang katakan seperti ini, udang yang tertidur dibawa oleh arus. Artinya pergi kemana-mana arus bawa dia. Orang ngomong seperti ini, dia, iya benar. Di sana, sana ada debat dan bertengkar, ya dia ke sana. Ada gosip, dia ke sana. Jadi orang kepribadian seperti apa? Deo, seperti udang. Udang. Kepalanya kotor, lalu diseret oleh arus ke sana sini. Tetapi ada satu binatang yang namanya salmon. Salmon ketika dia berregenerasi, dia ingin menaruh telurnya untuk generasi baru, dia harus berenang ke mata air sungai, ke air yang lebih bersih. Dan ketika dia berenang, dia harus pertama melawan arus, yang kedua melawan berbagai binatang, beruang dan lain sebagainya, yang menanti untuk memakan dan membunuh. Tetapi motivasi dari dari salmon ini adalah memberikan generasi baru di tempat kelahiran di mana tidak terkontaminasi. Makanya banyak kali saya selalu ingat kata Medorato, dia bilang kebenaran iman itu seperti sungai. Makin jauh dari mata air, dia makin kotor, makin keruh penafsirannya. Kitab suci makin jauh dari asalnya, dari siapa yang mengkanonkannya, penafsiran juga makin keruh. Karena itu apa yang harus kita buat? Kembali kepada mata air, kembali kepada sumber di mana itu datang. Kalau tidak memang rusak. Karena itu jadilah salmon atau kamu memilih untuk jadi udang urusan kalian. Terima itu. Para pewarta, kamu mau jadi apa? Ada banyak tantangan di dunia ini. Engkau menjadi seperti dunia di bawah arus kalau orang datang dari sana dengan katolola, dengan katromla, dengan apa kalian ikut, itu juga kamu terjebak di dalam konsep seperti itu. Seperti udang yang dibawa kemana-mana oleh arus kehidupan. Atau kalian bisa dua, binatang yang lain kita belajar. Dari lebah atau dari lalat. Banyak orang Katolik yang jadi lalat. Dia suka hinggap di piring-piring roti di sana-sini yang ajaran seperti itu. Dan dia menikmati bakteri yang ada di sampah seperti itu. Sedangkan ada makanan, ada lebah di dalam ajaran doktrinnya dia tidak mau cari. Dan ketika dia setelah dia belajar di sana, dia hinggap di rum-rum Katolik mengajarkan relativisme. Ketika kita makan makanan yang telah dihinggapi oleh lalat, lama-lama kita akan menjadi sakit karena ada bakteri di dalam makanan itu. Jadilah seperti lebah yang tiap hari dia pergi ke bunga, ke tempat yang ada madunya, ke tempat yang ada hal yang memberikan kemanisan dalam hidup dan juga kebenaran dalam hidup. Dan jadilah lebah juga yang mampu mempertanggungjawabkan, yang mampu membela sarang lebah itu ketika ada orang yang mau ambil, ada orang yang mau rampas kebenaran, ada orang yang mau mempelentir kebenaran. Kalian harus seperti itu. Kalau tidak, apa kata Matius 7 ayat 4 sampai 6? Ini mau terakhir sudah teman-teman ya. Bertahan. Terima kasih sudah bertahan. Oke. Ya. Matius Silakan 7 Lili. sampai 6. Ayat 4 sampai 6. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Baik, berat ya. Berat ya Lili. Oke, lanjut. Jangan. Jangan kamu memberikan
barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan sampai metode pengajaranmu mengkaburkan, mengambigukan doktrin yang benar dari gereja Katolik. Yang terakhir, saudara-saudariku, Yesus yang melakukan pekerjaan, bukan kita. Kadang kita jadi egosentrisme, semua ke kita, saya masuk ke room, saya kalau masuk ke room, mereka yang begini-begini pasti lari. Kalau itu kau tidak usah di sini, kau pergi mengajar sendiri di sana. Saya, saya, saya. Kenapa, Deo? Semua di saya. Jadi di mana ekosistemnya? Ekonya di mana? Yang ada hanya ego. Gaungnya di mana? Yesus yang melakukan pekerjaan kita. Pekerjaan bukan kita. Kita hanya mewartakan. Kami tidak akan selalu memiliki jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Ingat teman-teman. Dan tidak apa-apa. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Yesus bertemu dengan orang lain, hidup mereka berubah. Ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita berubah. Semakin banyak kita bertemu dengan Yesus, semakin banyak evangelisasi akan datang dari hati. Bukan hanya sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi, area mana yang ingin Anda fokuskan? Kita fokuskan, saudara. Minta maaf kata Anda yang besar, saya mau memberikan penekanan kepada kalian yang jadi pewarta-pewarta itu. Bagaimana Anda bisa mengambil langkah untuk menjalani evangelisasi sebagai hak istimewa dan sukacita dari Allah? Ada bersama dengan dia dan pergi mewartakan. Pergilah ke seluruh dunia. Wartakanlah. Kisah 1 ayat 8. Segala segala otoritas, segala kuasa kamu terima setelah menerima Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksi di Yudea, di Galilea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Ini adalah sebuah, jangan melihat itu sebagai kewajiban spiritual istimewa. Lihat itu sebagai hak setiap Kristen, setiap Katolik untuk pergi mewartakan. Tetapi sebelum pergi, kita harus ingat bahwa bukan kita yang melakukan pekerjaan kita. Kita hanya berpartisipasi di dalam Yesus. Dan ketika Yesus menambahkan ke dalam gereja dengan orang-orang yang selamatkan. Ingat itu, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Dan kisah 2 ayat 47. Siapa yang menambahkan ke dalam gerejanya? Siapa yang menambahkan anggota ke dalam gerejanya? Kita atau Tuhan? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berkata, ya untuk kenyataan hidup kita setiap hari seperti ini. Ya untuk kehidupan. Ya untuk manusia. Ya untuk yang lain. Bagaimana merombak itu menghancurkan. Bagaimana merobek keegoan kita. Dan kita menempatkan kembali kepada keberadaan kita, eksistensia kita. Saya adalah bagian dari misi ini. Saya adalah bagian dari kehidupan ini. Saya adalah bagian dari ekosistem pewartaan ini. Bagaimana kalau tidak mengambil bagian dalam persoalan hidup dunia untuk menyelesaikan, untuk mendamping, untuk berjalan bersama, tapi dalam konsep Kristus punya seperti apa. Karena itu jangan lupa hidup di dalam kenyataan, hidup di dalam kehidupanmu setiap hari, hidup untuk yang lain, jangan lupa itu, dan hidup untuk manusia juga. Tapi jangan anggap kita ini suci, santo, dan semua, dan melihat orang lain sebagai berdosa. Karena 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, gracias por su atención. Terima kasih untuk semuanya. Dan ini dikatakan hal-hal lain yang masih membingungkan, silakan berkonsultasi dengan Google. Oke, terima kasih.
kita istirahat sedikit ya. Saya saya pergi ambil kopi-kopi habis dan teman-teman silakan eh, berkomentar sambil istirahat 1-2 menit. 5 menit ya. Eh, Om Lucky atau Dew atau host yang ada di sini. Silakan.